Kasus dugaan kebocoran data dalam jumlah besar kembali terjadi di Indonesia. Kali ini data PLN dan data milik puluhan ribu perusahaan di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di dark web. Dugaan kebocoran data PLN meliputi 17 juta data pribadi pelanggan yang dijual oleh Breach Forum. Ada lagi kebocoran data yang diduga dari 21 ribu perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang bercabang di Indonesia sebesar 347 GB. Data sebesar 347 GB ini diklaim berisi KTP dan NPWP direksi dan komisaris, NPWP perusahaan, dan KK pemegang saham. Ada pula data paspor pengurus perusahaan, akta-akta penting, pendaftaran perusahaan, izin usaha, laporan keuangan, laporan rugi laba, catatan transfer, rekening koran, SPT, surat keterangan domisili, dan rekonsiliasi bank. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Pangerapan, menyatakan pihak PLN melaporkan saat ini sedang dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem keamanan siber PLN. Di saat bersamaan, PLN juga melakukan peningkatan sistem pelindungan data pribadi pelanggan. Ia juga menyatakan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan sistem pelindungan data pribadi, PLN mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah melakukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun klaim data pengguna itu yang berasal dari database perusahaan dibantah oleh pihak PLN. Pihak PLN menyatakan data yang dikelola oleh PLN dalam kondisi aman sebagaimana mestinya. PLN juga menegaskan institusinya telah menerapkan sistem keamanan berlapis bersama Badan Siber dan Sandi Negara. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menyatakan, kami pastikan server data milik PLN aman dan tidak dimasuki oleh pihak lain. Selain itu, data transaksi aktual pelanggan juga aman. Kementerian Kominfo telah menyampaikan rekomendasi teknis kepada PLN guna meningkatkan pelindungan data pribadi pelanggan PLN. Selanjutnya, Kementerian Kominfo akan terus mereview pemenuhan kewajiban PLN terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku. Data pelanggan IndiHome juga diduga bocor dan diperjualbelikan di situs bernama Bjorka. Sebanyak 26 juta histori pencarian. User info mencakup email, nama, jenis kelamin hingga NIK milik pelanggan dapat diakses di situs itu. Namun Telkom Group memastikan tidak ada kebocoran data browsing history atau data pribadi pengguna IndiHome. Hal ini disampaikan setelah perusahaan Telekom Group melakukan investigasi seusai adanya informasi tentang kebocoran data pengguna IndiHome di internet. SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Group, Ahmad Reza menyatakan, setelah dilakukan investigasi terhadap record data yang diperjualbelikan di forum Telkom Group, memastikan tidak ada kecocokan dengan data milik Telkom. Kami sampaikan tidak terdapat record mengandung ID IndiHome yang valid. Telkom tidak menggunakan email @telkom.net baik untuk kepentingan perusahaan maupun sebagai fitur atau layanan pelanggan. Jadi fungsinya bukan sebagai email. Berdasarkan penyelidikan awal, Telkom menyatakan mereka tidak pernah memberikan email untuk pelanggan IndiHome dan domain alamat mereka adalah @telkom.co.id. Data NIK dari 100.000 sampel juga tidak cocok. Terkait kasus kebocoran data dan kejahatan cyber, pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center menekankan pentingnya upaya pencegahan kebocoran data. Salah satunya dengan menggunakan enkripsi. Ia juga menyarankan pemerintah dan swasta sebaiknya menguatkan sistem komputer, salah satunya bisa dipaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang namanya keamanan cyber dan ketahanan cyber bukan suatu rangkaian proses yang sederhana. Ini melibatkan banyak pihak, ya, dan juga harus dibangun upaya-upaya kolaboratif dengan berbagai pihak yang kita sebut dengan multi-stakeholder approach. Mustahil kita bisa menangani berbagai ancaman, ya, hambatan ataupun serangan cyber tidak terjadi bila kita lakukan secara sendiri-sendiri. Untuk itu,
Sangat penting kita membangun kemitraan dengan berbagai pihak, berbagi sumber daya. Kementerian Komunikasi dan Informatika turut memberikan responsnya terkait kasus dugaan kebocoran data ini. Kominfo mengatakan masih mendalami kebocoran data tersebut. Di saat bersamaan, Badan Siber dan Sandi Negara turut melakukan pendampingan teknis. Meski begitu, data pengguna seharusnya dijaga agar jangan sampai bocor. Jika sampai bocor, tata kelola data harus diperbaiki. Kejahatan siber akibat kebocoran data pribadi itu berakibat seperti pembobolan kata sandi, telemarketing, penipuan phishing scamming, pembobolan layanan pembayaran, pembuatan akun pinjaman daring, dan profiling untuk target politik.